Ibu, tolong izinkan kami menumpang semalam saja. Malam itu adalah malam di puncak musim hujan. Hujan deras turun tanpa henti, disertai angin kencang yang membuat siapapun menggigil hingga ke tulang. Di depan sebuah penginapan tua, di bawah empran toko yang remang-remang, berdiri 3 orang anak yang basah kuyup, menyeret sebuah tas ransel besar yang sudah usang. Tangan seorang gadis remaja berusia 17 tahun menggenggam erat tangan 2 anak yang lebih kecil di kedua sisinya. Ketiganya pucat pasi, bibir mereka membiru menahan dingin, tubuh mereka gemetar hebat. Setelah lama termangu, gadis itu memberanikan diri. Ia melangkah mendekati pintu penginapan dan dengan suara bergetar, ia berhasil mengucapkan satu kalimat. Mengapa anak-anak malang tanpa tujuan ini berada di depan penginapan di tengah malam yang dingin dan basah? Apa yang sebenarnya telah terjadi pada mereka? Sebelum cerita dimulai, jika Anda menikmati kisah-kisah di kanal Cerita Hati, mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan suka. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Aulia Sari, 17 tahun. Ia adalah anak yang ditinggalkan orang tuanya saat berusia 3 tahun dan diserahkan ke sebuah panti asuhan. Tumbuh besar dengan berpindah-pindah panti, ia nyaris tak pernah merasakan rasanya bersandar atau dipeluk oleh seseorang. Setelah berpindah ke sana kemari, saat ia tiba di panti asuhan yang baru, usianya sudah menginjak 17 tahun. Sebagai yang tertua di panti itu, Aulia secara alami menjadi sosok kakak bagi anak-anak lainnya, hari-harinya diisi dengan mengurus adik-adiknya. Di tengah kesibukannya, ada seorang anak yang menarik perhatiannya. Namanya Maya Lestari, seorang gadis kecil berusia 10 tahun yang selalu duduk sendirian di pojok sambil memeluk lututnya. Ketika anak-anak lain berlarian bermain, Maya selalu menyendiri, jika ada yang menyapanya, ia hanya akan membuang muka. Aulia dengan hati-hati duduk di sampingnya dan mencoba bicara. "Hai, nama kamu siapa?" "Aku Aulia Sari. Aku baru di sini." Maya hanya menunduk tanpa menjawab, tapi Aulia tidak menyerah. Esoknya, dan esoknya lagi, Aulia selalu duduk di tempat yang sama dan mengajak Maya bicara. "Tadi menu makan siangnya ada ayam goreng. Kamu suka?" "Aku suka banget, di luar hujan deras. Mau lihat rintik hujannya bersamaku?" Maya akhirnya membuka mulut pada hari kelima. "Kak, namaku Maya Lestari." Sebuah senyum tulus merekah di wajah Aulia. "Senang kenalan denganmu, Maya. Semoga kita bisa jadi teman baik ya." Saat hubungan keduanya mulai dekat, satu anak lagi berhasil menyentuh hati Aulia. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, Budi Santoso. Kondisinya lebih parah dari Maya. Ia selalu makan sendiri, tidur sendiri. Jika ada yang mengulurkan tangan padanya, ia akan menangis histeris dan lari ketakutan. Bahkan para pengurus panti pun sudah angkat tangan. "Budi memang begitu, kalau disentuh dia malah makin menangis," kata mereka. Namun, Aulia tidak menyerah. "Budi, ini Kak Aulia. Kakak tidak akan menyakitimu, jangan takut ya." Aulia tidak pernah memaksakan diri atau menyentuhnya. Ia hanya duduk di dekat Budi, terkadang menggambar atau bermain dengan mainan. Seminggu berlalu, Budi mulai mendekat selangkah demi selangkah. Pada hari ke-10, tangan mungilnya dengan ragu-ragu memegang ujung baju Aulia. "Kak, ini apa?" Budi menunjuk gambar yang sedang dibuat Aulia. Hati Aulia terasa hangat, ia menahan haru dan menjawab. "Ini gambar rumah. Rumah impian kakak." "Bagus, kan? Gambarin buat Budi juga." "Tentu. Kakak gambarkan rumah untuk Budi dan kakak tinggal bersama, mau?" Budi mengangguk pelan. Tiba-tiba, Maya datang dan duduk di sebelah mereka. "Kak, aku boleh tinggal di rumah itu juga?" "Tentu saja boleh. Nanti kakak buatkan kamar untuk Maya juga." Ketiga anak itu tertawa riang sambil menggambar rumah persegi di atas kertas. Sejak hari itu, mereka bertiga tak terpisahkan. Setiap pagi, Aulia membangunkan Budi, membasuh wajahnya, lalu pergi makan bersama Maya. Malam hari, ia membacakan dongeng untuk Budi hingga tertidur, sementara ia dan Maya berbaring berdampingan, berbagi cerita hingga larut malam. "Kak, apa kita bisa terus hidup bersama seperti ini?" tanya Maya sambil menatap langit-langit kamar yang gelap.
Aulia menggenggam erat tangan Maya. Pasti bisa. Kakak tidak akan kemana-mana. Selama kita bertiga bersama, semuanya akan baik-baik saja. Janji ya? Iya, janji. Meskipun tak sedarah, bagi ketiga anak itu, satu sama lain adalah satu-satunya keluarga yang mereka miliki di dunia. Sebagai kakak dan adik, mereka saling berpegangan erat di dalam pagar kecil bernama panti asuhan. Namun, mereka belum menyadari bahwa kebahagiaan kecil itu tak akan bertahan lama. Suatu hari, seperti biasa, mereka menjalani hari-hari dengan saling mengandalkan. Di panti asuhan ini, ada sebuah perusahaan yang rutin memberikan donasi. Sebulan 2 kali, mereka datang untuk kerja bakti, membagikan makanan ringan, dan memberikan hadiah seperti alat tulis atau pakaian. Bagi anak-anak panti, hari itu adalah hari yang paling ditunggu-tunggu. Setiap kali para donatur datang, panti akan dipenuhi suara tawa ceria. Namun, masalah selalu muncul setelah para donatur pulang. Kepala panti asuhan ini, Bapak Hartono, tampak terhormat dari luar, tetapi hatinya busuk oleh korupsi. Setiap kali barang donasi masuk, ia akan berpura-pura membagikannya kepada anak-anak, namun sebagian besar ia ambil kembali secara diam-diam untuk dijual demi keuntungannya sendiri. Yang tersisa untuk anak-anak, hanyalah beberapa bungkus biskuit yang sudah remuk, tetapi anak-anak kecil itu tidak pernah tahu. Pada suatu hari kunjungan, salah seorang donatur mendekati Aulia secara diam-diam. "Aulia, ini untukmu. Pakai untuk jajan ya." Donatur itu menyelipkan 2 lembar uang 10 ribuan ke tangan Aulia. Aulia terkejut dan menggeleng, tetapi donatur itu menggenggam tangannya erat. "Tidak apa-apa. Jangan bilang siapa-siapa ya. Pakai untuk jajan bersama adik-adikmu." Aulia berulang kali membungkuk mengucapkan terima kasih, dan menyimpan uang itu baik-baik di sakunya. Namun, dari kejauhan, ada sepasang mata yang mengawasi. Itu adalah Bapak Hartono. Malam itu, setelah semua anak tertidur, Bapak Hartono memanggil Aulia ke kantornya. "Aulia, tadi siang kamu dapat sesuatu dari donatur, kan?" "Tidak, Pak. Saya tidak menerima apa-apa." "Jangan bohong. Saya lihat semuanya. Kamu menerima uang." Jantung Aulia berdebar kencang, tetapi ia berusaha berpura-pura tidak tahu. Namun kepala panti itu membaca raut wajahnya. Ia bangkit dari kursi dan berkata dengan suara dingin, "Cepat serahkan. Semua yang diterima di sini adalah milik panti. Tapi ini bukan milik panti. Ini diberikan secara pribadi untuk saya." "Apa? Berani sekali kamu membantah saya?" Wajah Bapak Hartono seketika mengeras. Aulia mengepalkan tinjunya, tetapi tak bisa berkata apa-apa lagi. Keesokan paginya, Bapak Hartono bertindak lebih jauh. Saat Aulia dan anak-anak lain pergi sarapan, ia menyuruh seorang staf untuk menggeledah semua barang-barang Aulia. Ketika Aulia kembali, ia mendapati tempat tidur dan lemari kecilnya berantakan. Laci, tas, bahkan hingga lipatan paling bawah pakaiannya telah diobrak-abrik. Sebuah amplop berisi uang yang selama ini ia kumpulkan sedikit demi sedikit telah raib. Itu adalah seluruh tabungannya. Uang saku yang kadang-kadang diberikan donatur, upah dari membantu pekerjaan kecil di panti, semua ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Aulia segera berlari ke kantor kepala panti. "Pak, kembalikan uang saya." "Itu uang tabungan saya." "Uang apa? Bicara apa kamu ini?" "Amplop yang ada di lemari saya. Pasti ada yang mengambilnya." Bapak Hartono hanya mendengus sambil pura-pura membolak-balik dokumen, bahkan tanpa menatap Aulia. "Ada buktinya?" "Kalau tidak ada, pergi sana. Lagi pula, tidak akan ada yang percaya padamu." Aulia gemetar menahan amarah, tetapi ia tahu ucapan kepala panti itu benar. Di panti asuhan, perkataannya adalah hukum. Saat Aulia hendak keluar dari kantor dengan kepala tertunduk, sesosok bayangan kecil berdiri di depan pintu. Itu Maya. Ia telah menunggu kakaknya di koridor dan mendengar seluruh percakapan. Maya melangkah masuk dengan berani dan berteriak, "Kembalikan uang kakak kami. Kakak menabung setiap hari dengan susah payah." Suara anak 10 tahun itu menggema di dalam kantor. Bapak Hartono tertawa mengejek sambil menatap Maya. "Apa ini? Kamu juga komplotannya? Sama saja tidak punya sopan santun seperti kakakmu."
Ini bukan tidak sopan, kami hanya meminta hak kami kembali. Mata Maya berkaca-kaca, tetapi ia tidak mundur. Aulia segera menarik Maya dan membawanya keluar dari kantor. Maya, sudah, ayo pergi. Kak, kita tidak bisa diam saja. Itu kan uang kakak. Aku tahu. Tapi tidak sekarang. Mengerti? Aulia merangkul bahu Maya sambil berjalan menyusuri koridor. Dadanya terasa sesak oleh amarah, tetapi ia menahannya. Sejak hari itu, sikap kepala panti berubah total. Ia mulai memperlakukan Aulia dan Maya sebagai biang keladi. Saat makan, lauk mereka sengaja dikurangi. Tugas piket kebersihan setiap hari hanya diberikan kepada Aulia. Di depan anak-anak lain, ia sering berbisik, mereka berdua itu anak bermasalah. Beberapa hari kemudian, puncaknya tiba. Bapak Hartono memanggil Aulia lagi dan berkata, Aulia Sari, bulan ini juga kamu harus keluar dari sini. Bawa Maya Lestari bersamamu. Apa? Bapak mengusir kami? Aku tidak butuh anak-anak pembangkang. Kamu sudah 17 tahun, sudah hampir dewasa. Pergi dan urus dirimu sendiri. Tapi Maya baru 10 tahun. Dia mau pergi kemana? Itu bukan urusanku. Bapak Hartono menutup pintu kantornya. Aulia berdiri termangu di koridor. Hatinya hancur karena marah dan sedih, tetapi ia tahu tidak ada waktu untuk menangis. Malam itu, Aulia berbicara empat mata dengan Maya. Maya, kakak harus jujur. Sepertinya kita harus pergi dari sini. Aku tahu, Kak. Aku akan ikut. Tanpa kakak, aku juga tidak mau di sini. Tapi, Budi bagaimana? Pandangan Aulia beralih ke ranjang sebelah, di mana Budi tertidur pulas. Meninggalkan anak berusia 5 tahun di panti ini adalah sesuatu yang tak terpikirkan olehnya. Anak yang tidak bisa makan dengan benar tanpa disuapi kakaknya, anak yang selalu memegang ujung baju kakaknya saat tidur. Bagaimana mungkin ia meninggalkannya? Maya, kita bawa Budi juga. Tentu saja, Kak. Kita bertiga harus pergi bersama. Maya mengangguk tanpa ragu. Jawaban itu membuat hati Aulia terasa hangat. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing dan anak-anak lain terbangun, Aulia diam-diam mengemasi barang-barangnya. Yang ia miliki hanyalah beberapa helai pakaian dan sebuah tas kecil. Maya juga membereskan barangnya. Aulia kemudian dengan hati-hati menggendong Budi yang masih tertidur. Budi menggeliat dan bergumam. Kakak, mau kemana? STT, Budi, kita mau jalan-jalan. Ke tempat yang seru. Jalan-jalan? Beneran? Iya, beneran. Tidur lagi saja ya. Kakak akan menggendongmu. Budi memeluk leher kakaknya dan kembali memejamkan mata. Aulia membuka pintu depan panti dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan suara. Udara dingin dini hari langsung menerpa wajahnya. Tetapi ia tidak menoleh ke belakang. Ketiga anak itu melangkah ke dalam kegelapan subuh, napas mereka mengepulkan uap putih. Mereka tidak punya tujuan, tetapi langkah Aulia tidak berhenti. Mereka berjalan dan terus berjalan sejak subuh. Karena tak ada tujuan, mereka hanya mengikuti kemana kaki melangkah. Aulia bergantian menggendong dan memangku Budi, sementara Maya membawa tas mereka berdua di kedua tangannya, mengikuti dalam diam. Matahari terbit, lalu terbenam. Langit yang tadinya biru berubah menjadi jingga kemerahan, dan akhirnya gelap gulita. Angin bertiup semakin kencang. Pipi dan telinga mereka membeku hingga mati rasa. Kak, tanganku tidak bisa digerakkan, keluh Maya sambil meletakkan tas. Ia mencoba membuka dan menutup jemarinya, tetapi ujung jarinya sudah memutih. Aulia membawa kedua tangan Maya ke depan mulutnya dan meniupkan napas hangat. Sabar sedikit lagi, ya. Sebentar lagi kita pasti menemukan tempat untuk istirahat. Kakak, Budi lapar, bisik Budi yang ada di punggungnya. Hati Aulia terasa teriris, tetapi ia berusaha ceria. Sebentar lagi ya, sayang. Sedikit lagi. Nanti kakak belikan makanan yang enak. Namun, mereka tak punya uang sepeser pun, dan ini adalah kota yang asing tanpa seorang pun yang mereka kenal. Setelah berjalan lebih jauh, di ujung sebuah gang, mereka melihat seberkas cahaya remang-remang. Sebuah papan nama bertuliskan penginapan Budi Baik tergantung di sebuah bangunan tua.
cahaya kuning hangat memancar dari celah jendela. Langkah Aulia terhenti. Penginapan berarti tempat untuk tidur, tetapi kantongnya kosong. Ia berdiri lama di depan penginapan itu, mengintip ke dalam, lalu menoleh ke Maya. Maya, tunggu di sini sebentar ya. Kakak coba tanya dulu. Tapi kita tidak punya uang, Kak. Aku tahu. Tapi setidaknya kita harus mencoba. Aulia menyerahkan Budi kepada Maya dan mendekati pintu penginapan. Namun, ia ragu-ragu untuk mengetuk. Sudah pasti ia akan diusir jika meminta tumpangan tanpa uang. Tiba-tiba, pintu penginapan terbuka. Siapa di sana? Seorang wanita berusia awal 40-an berdiri di ambang pintu, menatap mereka. Rambutnya sebahu, ia mengenakan celemek, tatapannya tajam, tetapi suaranya tidak terdengar galak. Jantung Aulia berdebar kencang. Mengingat adik-adiknya yang kedinginan di belakangnya, ia memberanikan diri. Ibu, bolehkah kami menumpang semalam saja? Tolong Bu, menumpang. Kalian ini siapa? Malam-malam begini berkeliaran? Kami tidak punya tempat tujuan, Bu. Semalam saja. Besok pagi kami akan langsung pergi. Mata Aulia berkaca-kaca, suaranya tercekat. Wanita itu menatap bergantian ke arah Aulia, lalu ke Maya dan Budi di belakangnya. Hidung anak kecil itu memerah karena dingin, sementara yang di tengah memeluk tas ransel dengan tubuh gemetar. Masuklah. Cepat. Bebenarkah, Bu? Cepat masuk. Anak-anak itu bisa mati kedinginan nanti. Dengan wajah tak percaya, Aulia berulang kali membungkuk dan melangkah masuk, diikuti Maya yang menggendong Budi. Bagian dalam penginapan itu tidak mewah, tetapi hangat. Suara pemanas air tua yang berderak, lembut menyebarkan kehangatan yang perlahan menyelimuti tubuh mereka yang beku. Begitu merasakan udara hangat, Budi langsung terlelap di punggung kakaknya. Wanita itu masuk ke dapur dan terdengar suara berisik. Tak lama kemudian, 3 mangkuk mie instan yang mengepulkan asap panas dan nasi diletakkan di depan mereka. Makan dulu. Muka kalian sudah pucat begitu. Aulia menunduk dalam-dalam. Terima kasih banyak Bu, terima kasih. Ucapkan terima kasih setelah makan. Cepat habiskan. Aulia membangunkan Budi. Dengan mata setengah terpejam, Budi menatap mie di depannya, lalu menyuap satu suapan. Matanya langsung melebar, dan ia mulai makan dengan lahap. Maya juga makan, sambil meneteskan air mata. Aulia hanya memandangi adik-adiknya makan, tanpa sadar air matanya ikut jatuh. Belum pernah ia merasakan makanan hangat yang begitu berharga. Setelah makan, wanita itu membuka sebuah kamar kosong. Malam ini tidur di sini. Selimut ada di lemari, ambil dan gelar sendiri. Ibu, terima kasih banyak. Besok pagi kami akan segera pergi. Itu dipikirkan besok. Sekarang tidurlah. Aulia membungkuk berkali-kali sebelum membawa adik-adiknya masuk ke kamar. Setelah menggelar selimut dan membaringkan Budi, anak itu memegang tangan Aulia dan tersenyum kecil. Kak, di sini hangat. Iya, hangat kan? Tidur yang nyenyak ya. Maya masuk ke dalam selimut dan berbisik, Kak, kupikir ibu pemilik penginapan itu galak. Ternyata orang baik ya. Iya. Syukurlah. Tapi besok kita benar-benar harus pergi. Suara Maya penuh kekhawatiran. Aulia mengelus dahi adiknya. Tidurlah dulu. Urusan besok kita pikirkan besok. Ketiga anak itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidur di kamar yang hangat, saling berpelukan erat. Sementara itu, setelah anak-anak tertidur, pemilik penginapan, Ibu Ratna, duduk di meja resepsionis, menatap keluar jendela. Usianya 43 tahun, seorang janda. Ia diceraikan suaminya karena tidak bisa memiliki anak. Tanpa tujuan, ia kembali ke kampung halamannya dan mewarisi penginapan peninggalan orang tuanya ini, menjalankannya seorang diri. Jika kamar-kamar kosong, penginapan terasa sangat sunyi, dan kesunyian itu seringkali berubah menjadi kesepian yang menusuk. Ibu Ratna menatap sejenak ke arah kamar tempat anak-anak itu tidur, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Di tengah hujan lebat begini, anak-anak berkeliaran sendirian. Suaranya terdengar menggerutu, tetapi tak ada yang melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Malam itu,
Lampu penginapan Budi Baik menyala lebih lama dari biasanya. Keesokan paginya, Aulia bangun lebih dulu dari adik-adiknya. Setelah memastikan Maya dan Budi masih tertidur lelap, ia diam-diam keluar kamar dan hendak memakai sepatunya. Mau kemana? Suara Ibu Ratna, yang sedang membereskan buku catatan di meja resepsionis, mengagetkannya. Aulia terkejut dan langsung membungkuk hormat. Ibu, terima kasih banyak untuk tadi malam. Sekarang kami akan pergi. Pergi kemana? Kami belum tahu, Bu. Tapi kami tidak bisa merepotkan Ibu lebih lama lagi. Ibu Ratna menutup bukunya dan menatap Aulia lekat-lekat. Di bawah mata gadis 17 tahun itu, terlihat lingkaran hitam yang pekat. Bahunya terkulai seolah memikul beban berat. Ibu Ratna menghela napas, lalu bangkit menuju dapur. Sarapan dulu. Pergi atau tidak, pikirkan nanti. Bangunkan adik-adikmu. Saat Aulia membawa Maya dan Budi keluar, di atas meja makan sudah tersaji sayur lodeh, nasi hangat, dan telur dadar. Mata Budi membulat menatap Aulia. Kak, kita boleh makan di sini lagi? Iya, ibu yang menyuruh kita makan. Ketiga anak itu dengan ragu-ragu mengambil sendok. Ibu Ratna duduk di seberang mereka dan bertanya sambil makan, berapa umurmu? 17 tahun, Bu. Saya tidak sekolah. Dari panti asuhan? Iya. Anak yang kecil itu Budi, 5 tahun. Dan ini Maya, 10 tahun. Kami tidak sedarah, tapi kami tinggal bersama di panti. Ibu Ratna meletakkan sendoknya dan mengamati ketiga anak itu. Mendengar kata panti asuhan, ia bisa menebak apa yang terjadi tanpa perlu bertanya lebih jauh. Setelah hening sejenak, ia berkata pada Aulia, "Kamu bisa bekerja?" "Kerja, Bu? Saya menjalankan penginapan ini sendirian. Membersihkan kamar setelah tamu pergi, mencuci spray, mengepel. Kalau kamu mau membantu, kamu boleh tinggal di sini." Aulia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Benarkah, Bu, kami boleh tinggal di sini? Tapi tidak ada yang gratis. Kamu bekerja untuk makan dan tempat tinggal." "Mengerti?" "Iya, Bu, iya, saya akan melakukan apa saja." "Terima kasih, Bu." Aulia bangkit dan membungkuk dalam-dalam. Maya ikut berdiri dan menunduk. "Terima kasih, Ibu." Budi belum sepenuhnya mengerti situasinya, tetapi melihat kakak-kakaknya senang, ia ikut tersenyum dan mengangguk. Ibu Ratna tampak sedikit canggung dan melambaikan tangannya. Sudah. Lanjutkan makannya." Sejak hari itu, dimulailah kehidupan baru ketiga anak itu di penginapan. Aulia bangun pagi-pagi, membersihkan meja resepsionis dan menyapu teras bahkan sebelum Ibu Ratna bangun. Setiap kali tamu check out, ia segera berlari ke kamar untuk merapikan tempat tidur dan mengepel lantai. Maya bertanggung jawab atas cucian. Mencuci spray dan handuk dengan mesin cuci lalu menjemurnya bukanlah pekerjaan mudah bagi anak 10 tahun, tetapi Maya melakukannya tanpa mengeluh. Budi, meskipun masih kecil, menemukan perannya sendiri. Saat Aulia membersihkan kamar, ia akan merapikan sandal. Saat Ibu Ratna memasak, ia akan berdiri di sampingnya untuk membantu membawa piring. "Ibu, ini ditaruh di mana?" tanya Budi sambil membawa piring dengan tangan mungilnya. Ibu Ratna selalu menjawab hal yang sama. "Di sana, di atas meja makan. Jangan sampai jatuh." "Siap, Bu." Setiap kali Budi meletakkan piring dengan hati-hati, sudut bibir Ibu Ratna sedikit terangkat. Sekitar 2 minggu kemudian, pekerjaan anak-anak itu menjadi semakin cekatan. Kecepatan Aulia merapikan tempat tidur sudah setara dengan Ibu Ratna. Maya sudah mahir mencuci spray, dan Budi menganggap merapikan sandal di teras sebagai tugas utamanya setiap pagi. Suatu malam, setelah semua tamu masuk ke kamar mereka, saat Ibu Ratna sedang menulis di buku catatan di meja resepsionis, Aulia mendekat. "Ibu, hari ini ada 3 kamar kosong di lantai 3. Besok ada 2 reservasi yang masuk." Ibu Ratna mengangkat kepala menatap Aulia. "Bagaimana kamu tahu?" "Saya mengeceknya setiap hari saat bersih-bersih. Jadi kalau ada tamu datang, saya bisa langsung mengarahkan." Ibu Ratna menatap Aulia lama tanpa berkata apa-apa, lalu mengangguk. "Anak pintar." Wajah Aulia berseri-seri. Maya yang melihat dari samping tersenyum dan berbisik pada Budi. "Kakak kita dipuji. Kakak hebat."
Budi bertepuk tangan pelan. Aulia tersenyum malu sambil mengelus kepala adiknya. Sebulan, 2 bulan berlalu, dan suasana di penginapan mulai berubah. Dulu, penginapan yang sepi itu hanya diisi oleh suara langkah kaki Ibu Ratna seorang. Kini, suara tawa dan derap langkah anak-anak memenuhi koridor. Ibu Ratna adalah orang yang kaku dalam berekspresi. Alih-alih mengucapkan kata-kata manis, ia akan menyendokkan nasi lebih banyak. Alih-alih memuji, ia akan memberikan pekerjaan tambahan. Namun, anak-anak itu tahu. Mereka tahu siapa yang diam-diam masuk ke kamar mereka setiap malam untuk menyelimuti mereka. Mereka tahu mengapa setiap kali sepatu Budi mulai sempit, selalu ada sepasang sepatu baru yang tergeletak di teras. Mereka tahu segalanya. Suatu sore, Maya duduk di sebelah Ibu Ratna dan dengan hati-hati berkata, "Ibu, kami benar-benar beruntung bisa datang ke sini." "Kenapa begitu? Kalau malam itu Ibu tidak membukakan pintu, kami tidak tahu akan jadi apa." Ibu Ratna melirik Maya sekilas, lalu membuang muka dan menjawab dengan ketus, "Jangan bicara yang aneh-aneh. Bikin malu saja. Cepat makan." Tetapi Maya tidak melewatkan ujung telinga Ibu Ratna yang sedikit memerah. Ia tersenyum kecil dan kembali menyantap makanannya. Aulia, yang menyaksikan pemandangan itu dari ambang pintu dapur, matanya berkaca-kaca. Orang yang tanpa syarat menerima anak-anak yang diusir dari panti asuhan. Orang yang memberi mereka pekerjaan sambil memastikan mereka tidak pernah kelaparan. Itulah Ibu Ratna. Aulia berjanji dalam hati. Ia akan membalas kebaikan ini. Suatu hari nanti, ia pasti akan membalasnya. Nama penginapan Budi Baik terasa begitu pas. Tempat ini benar-benar menjadi tempat yang penuh kebaikan bagi ketiga anak itu. Saat mereka sudah tinggal di penginapan selama 3 bulan, suatu hari tamu sangat ramai. Aulia sibuk berlari ke sana kemari sejak pagi. Saat ia sedang merapikan kamar tamu yang baru check out, ia berhenti sejenak. Ia melihat Ibu Ratna sedang melayani tamu. Sepasang suami istri parubaya masuk membawa barang-barang. Ibu Ratna menyambut mereka dari balik meja. "Selamat datang, sudah reservasi ya? Saya siapkan kamar matahari terbit di lantai 2. Dari jendela bisa lihat pemandangan gunung." "Wah, terima kasih, Bu. Ibu baik sekali." "Bukan apa-apa, mari saya bantu bawa barangnya." Ibu Ratna sendiri yang mengangkat barang tamu ke lantai 2, memeriksa pemanas di kamar, dan memastikan handuk tersedia sebelum turun kembali. Aulia menyaksikan semuanya dari bawah tangga dengan takjub. "Ibu, tadi Ibu bilang ke tamu kalau dari kamarnya bisa lihat gunung. Kenapa Ibu memberitahu hal itu?" tanya Aulia penasaran. Ibu Ratna menuang air ke gelas dan menjawab, "Orang datang ke penginapan bukan cuma untuk tidur. Apa yang mereka rasakan selama di sini itu yang penting. Satu kalimat kamar dengan pemandangan gunung bisa mengubah suasana hati tamu." "Ibu memikirkan sampai sejauh itu?" "Tentu saja. Entah itu penginapan atau hotel, pada akhirnya ini adalah tempat orang singgah. Tugas kita adalah membuat mereka nyaman selama singgah." Aulia mengangguk perlahan, merenungkan kata-kata Ibu Ratna. Ini bukan sekadar menyewakan kamar, tetapi juga merawat hati para tamu. Malam itu, setelah semua tamu masuk ke kamar, Ibu Ratna menyeduh 2 cangkir teh hangat. Satu untuknya, satu lagi untuk Aulia di seberangnya. Aulia memegang cangkir teh dengan kedua tangannya dan bertanya, "Ibu, kenapa Ibu memilih bisnis penginapan? Ini berat, apalagi sendirian." Ibu Ratna menatap cangkir tehnya, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. "Dulu, tempat ini dijalankan oleh ayah dan ibu saya. Sejak kecil, saya bermain di belakang meja resepsionis ini. Saya tumbuh besar melihat ibu saya tersenyum sambil menyerahkan kunci kamar kepada tamu. Jadi ini warisan orang tua Ibu." "Betul. Tapi sebenarnya, saya punya satu impian." Ibu Ratna menatap Aulia. "Saya ingin mengumpulkan banyak uang dan membangun sebuah hotel. Hotel yang besar dan megah. Namanya sama, Hotel Budi Baik." Mata Aulia membulat. "Hotel? Ibu, kenapa?" Wajahmu seolah berkata itu mustahil. "Bu, bukan begitu. Maksud saya, itu keren sekali." Ibu Ratna tersenyum kecil. "Jujur saja, saya juga tahu,
Membangun hotel dari hasil penginapan kecil ini kedengarannya seperti mimpi di siang bolong. Tapi, Aulia. Ibu Ratna meletakkan cangkir tehnya dan menatap Aulia lekat-lekat. Punya mimpi besar itu tidak konyol. Yang konyol itu hidup tanpa mimpi. Satu kalimat itu menusuk dalam ke hati Aulia. Tumbuh di panti asuhan, ia tidak pernah mendengar orang berbicara tentang mimpi. Bertahan hidup saja sudah susah. Kata mimpi terasa seperti cerita dari dunia lain. Hotel seperti apa itu, Bu? Tanya Aulia dengan mata berbinar. Wajah Ibu Ratna melembut. Hotel di mana tamu tidak pernah merasa tidak nyaman, dari saat mereka masuk hingga keluar. Hotel di mana kehangatan hati lebih utama daripada fasilitas mewah. Tempat di mana orang yang datang merasa bersyukur. Itulah hotel yang ingin saya bangun. Mendengar itu, Aulia merasa terharu. Malam itu, saat mereka bertiga mengetuk pintu penginapan, hati yang menerima mereka dan menyuguhkan mie instan hangat, itulah esensi dari hotel yang diceritakan Ibu Ratna. Aulia merasakannya dengan seluruh jiwanya. Ibu, saya juga ingin menjadi orang seperti itu. Seperti ibu, yang bisa membuat orang lain merasa nyaman. Sepertinya, saya juga punya mimpi sekarang. Ibu Ratna menatap Aulia lama, lalu sudut bibirnya terangkat. Baiklah. Kalau begitu, saya harus mengajarimu dengan benar. Mulai saat itu, Ibu Ratna mulai mengajari Aulia segalanya, satu persatu. Cara membaca raut wajah tamu saat mereka masuk. Mengulurkan tangan lebih dulu kepada tamu yang membawa banyak barang. Menyalakan pemanas di kamar 30 menit sebelum tamu tiba. Selalu menyediakan 3 handuk yang terlipat rapi. Setiap detail kecil adalah rahasia dari pengalaman Ibu Ratna. Ingat, Aulia. Pelayanan itu bukan tentang hal-hal besar. Pelayanan sejati adalah memahami kebutuhan tamu sebelum mereka mengatakannya. Aulia menyimak setiap kata dengan saksama, seolah tak ingin melewatkan satu pun. Sejak hari itu, sikapnya dalam melayani tamu berubah drastis. Ia selalu tersenyum lebih dulu, menawarkan bantuan membawa barang, dan saat check out, ia akan bertanya, apakah istirahat Anda nyenyak? Reaksi para tamu pun berubah. Pemiliknya ramah, pegawainya juga ramah sekali. Baru kali ini saya menginap di penginapan yang sebersih dan sehangat ini. Setiap kali mendengar pujian itu, Ibu Ratna berpura-pura biasa saja, tetapi matanya memancarkan kebanggaan saat menatap Aulia. Suatu malam, Budi mendekat dan duduk di sebelah Ibu Ratna. Ibu, hotel itu apa? Hotel? Mirip seperti penginapan, tapi jauh lebih besar dan bagus. Ibu yang akan membuatnya. Nanti, Budi boleh tinggal di sana? Ibu Ratna menatap wajah mungil Budi, lalu mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya. Tentu saja boleh. Nanti ibu buatkan kamar untuk Budi. Budi tersenyum lebar. Maya yang ada di sebelahnya ikut nimbrung. Ibu, aku juga ya. Buatkan satu kamar untukku. Kamu, belajar kerja yang benar dulu. Baru ibu kasih kamar. Maya cemberut, tetapi wajahnya penuh senyum. Aulia menyaksikan pemandangan itu dari balik meja resepsionis sambil tersenyum dalam diam. Inilah potret sebuah keluarga. Meski tak sedarah, di dalam penginapan tua ini, mereka berempat perlahan-lahan menjadi sebuah keluarga. Kehidupan di penginapan sudah berjalan lebih dari setengah tahun. Suatu pagi, Aulia bangun seperti biasa dan menuju meja resepsionis, tetapi Ibu Ratna tidak ada di sana. Biasanya, ia adalah orang pertama yang duduk di situ. Tanpa kehadirannya, seluruh penginapan terasa kosong. Aulia dengan hati-hati mengetuk pintu kamar Ibu Ratna. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Terdengar suara batuk dari dalam, lalu suara serak Ibu Ratna. Tidak apa-apa. Nanti juga sembuh. Tolong jaga resepsionis ya. Saat Aulia membuka pintu, Ibu Ratna terbaring di tempat tidur, berselimut tebal. Wajahnya memerah. Ketika Aulia menyentuh dahinya, terasa panas. Ibu, demam ibu tinggi. Harus ke dokter. Sudah, cuma flu biasa. Tiduran sebentar juga sembuh. Sana ke resepsionis, sudah waktunya tamu check out. Meskipun Ibu Ratna berkata tidak apa-apa, Aulia tidak tega meninggalkannya. Hari itu,
Aulia menggantikan Ibu Ratna menjaga resepsionis, Maya membantu membersihkan kamar sejak pagi, dan Budi diberi tugas khusus. Budi, hari ini gantikan kakak menjaga di depan kamar ibu ya. Kalau ibu butuh apa-apa, langsung lari kasih tahu kakak. Mengerti? Siap. Budi akan jaga ibu, kak. Budi mengangguk mantap, lalu duduk jongkok di koridor depan kamar Ibu Ratna, seperti seorang penjaga. Setiap kali Ibu Ratna batuk, ia akan sedikit membuka pintu dan mengintip. Saat Ibu Ratna ingin minum, ia akan sigap membawakan gelas. Ibu, ini airnya. Anak ini. Sedang apa kamu di situ? Budi sedang menjaga ibu yang sakit. Ibu Ratna hanya bisa tertawa kecil, tetapi hatinya terharu melihat anak 5 tahun duduk di depan pintu untuk menjaganya. Siang harinya, Aulia memasak bubur dan membawanya untuk Ibu Ratna. Ibu, saya buatkan bubur, makan sedikit ya, biar bisa minum obat. Kamu bisa masak bubur? Saya belajar dari ibu waktu Budi sakit bulan lalu. Dikasih sedikit minyak wijen sama telur, kan? Ibu Ratna menyuap sesendok bubur, lalu mengangguk. Enak. Syukurlah. Saya khawatir rasanya tidak enak. Aulia, kamu tahu apotek di mana kan? Tolong belikan obat flu. Uangnya ada di laci. Sudah, Bu. Tadi Maya sudah pergi. Mata Ibu Ratna melebar. Aulia tersenyum sambil menyerahkan kantong obat. Tadi pagi Maya lihat ibu sakit. Dia bilang biar dia yang beli obat, supaya kakak bisa jaga resepsionis. Ibu Ratna menerima kantong obat itu dan terdiam lama. Selama ini, jika ia sakit, ia akan bangun sendiri, minum obat sendiri, dan menahannya sendiri. Pengalaman ada yang memasakkan bubur, membelikan obat, dan menjaga di depan pintu adalah sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Sore harinya, saat Ibu Ratna akhirnya bisa bangkit dan keluar ke resepsionis, penginapan sudah rapi jali. Lantai koridor mengkilap, cucian sudah terlipat di tempatnya, dan di atas meja resepsionis, daftar tamu yang check-in hari itu tertulis rapi dengan tulisan tangan Aulia. Saat Ibu Ratna melihat daftar itu, ia menoleh dan mendapati Aulia, Maya, dan Budi berdiri berjajar menatapnya. Ibu, hari ini ada 3 tamu baru, besok 2 yang check out. Kamar kosong di lantai 3 handuknya habis, jadi Maya sudah menggantinya, kata Aulia. Maya mengangkat tangan. Saya juga sudah selesai mencuci. Spray juga sudah diganti baru semua. Budi tak mau kalah. Budi sudah merapikan semua sandal. Budi juga sudah menjaga kamar ibu. Ibu Ratna menatap ketiga anak itu bergantian, lalu menggigit bibirnya. Hidungnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia membuang muka dan berdeham. Sudah, bagus. Ayo kita makan. Itu adalah kalimat yang ketus, tetapi Aulia tidak melewatkan suara Ibu Ratna yang sedikit bergetar. Malam itu, setelah Budi dan Maya tertidur, saat Aulia sedang mencuci piring sendirian di dapur, Ibu Ratna mendekat. Aulia. Iya, Bu, hari ini. Terima kasih. Aulia berhenti dan menatap Ibu Ratna. Orang yang jarang sekali mengucapkan terima kasih, membuat satu kata itu terasa begitu bermakna. Dibandingkan dengan semua yang ibu lakukan untuk kami, ini bukan apa-apa. Bukan apa-apa bagaimana? Biasanya kalau sakit sendirian ya ditahan saja, tapi hari ini rasanya beda. Ibu Ratna berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan. Sejak mewarisi penginapan ini, saya selalu sendirian. Orang tua meninggal, suami meninggalkan saya. Saya sendirian merapikan tempat tidur, memasak. Kalau sakit ya dirasakan sendiri. Saya pikir itu sudah biasa, Aulia mendengarkan dalam diam. Tapi hari ini, melihat Budi duduk di depan pintu menjagaku, mendengar Maya membelikan obat dan makan bubur buatanmu. Saya jadi berpikir. Ibu Ratna menatap Aulia. Oh, ini rasanya keluarga. Mata Aulia seketika dipenuhi air mata. Kata yang tidak pernah ia rasakan di panti asuhan. Kata keluarga yang pertama kali ia dengar di penginapan ini. Ibu, kami juga merasakan hal yang sama. Ibu adalah keluarga bagi kami. Hei, jangan menangis. Nanti piringnya pecah. Ibu Ratna tersenyum sambil menepuk punggung Aulia. Aulia menyeka air matanya dengan lengan baju dan tersenyum. Sejak saat itu,
suasana penginapan kembali berubah. Anak-anak akan langsung sigap jika Ibu Ratna batuk sedikit saja. Ibu Ratna akan menyuruh mereka berhenti bekerja dan tidur jika sudah larut malam. Maya akan bersikeras tidak mau makan jika Ibu Ratna melewatkan waktu makan. Dan Budi, setiap pagi, akan berlari memeluk Ibu Ratna sebagai ganti ucapan selamat pagi. Ibu, hari ini tidak sakit, kan? Tidak. Dasar anak ini. Janji ya? Iya, janji. Budi akan mengulurkan jari kelingkingnya, dan Ibu Ratna akan menautkan jari kelingkingnya. Setiap kali melihat itu, Aulia dan Maya akan saling berpandangan dan tersenyum. Meski tak sedarah, tak ada surat-surat resmi, mereka berempat sudah menjadi keluarga. Di bawah atap penginapan Budi baik, mereka berbagi makanan, berbagi selimut, dan saling menyembuhkan luka. Ikatan itu lebih kuat dari ikatan keluarga manapun di dunia. Tahun pertama di penginapan berlalu. Setiap malam, di bawah cahaya lampu meja resepsionis, Aulia mulai menulis sesuatu. Di larut malam saat semua tamu sudah tidur, yang ia buka adalah buku-buku pelajaran ujian paket C yang ia pinjam dari perpustakaan. Suatu malam sekitar pukul 1 dini hari, Ibu Ratna mendapati Aulia sedang bergulat dengan soal-soal matematika. Jam segini kamu sedang apa? Ah, Ibu. Maaf, saya membangunkan Ibu ya. Bukan itu, apa yang kamu lakukan? Ibu Ratna melihat buku-buku di depan Aulia, dan matanya melebar. Kamu, belajar untuk paket C? Iya, Bu. Saya tidak lulus SMA, jadi setidaknya saya harus punya ijazah kalau mau melakukan sesuatu nanti. Aulia meletakkan pensilnya. Impian Ibu kan hotel, saya ingin ikut membangun hotel itu. Tapi kalau saya tidak punya ilmu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya mulai dari sini. Ibu Ratna menatap Aulia lama tanpa kata, lalu mengambil sebuah lampu belajar tua dari belakang meja dan meletakkannya di depan Aulia. Matamu bisa rusak. Pakai ini. Saat Aulia hendak berterima kasih, Ibu Ratna menambahkan sambil berbalik, jangan menyerah. Mengerti? Iya, Bu. Saya tidak akan pernah menyerah. Sejak hari itu, hari-hari Aulia menjadi lebih sibuk. Siang hari ia bekerja di penginapan, malam hari ia belajar. Bagi Aulia yang bahkan tidak menyelesaikan SMP dengan benar, belajar untuk ujian kesetaraan terasa seperti mendaki gunung dengan tangan kosong. Memahami satu rumus matematika bisa butuh berhari-hari. Ia sering tertidur saat menghafal kosakata bahasa Inggris hingga air liurnya menetes di atas buku. Tetapi Aulia tidak berhenti. Jika ia tertidur karena kelelahan, Ibu Ratna akan diam-diam menyelimutinya. Pagi harinya, segelas susu hangat selalu menunggunya di meja makan. Maya juga membantunya dengan caranya sendiri. Di usianya yang ke-11, sepulang sekolah ia akan langsung membantu pekerjaan di penginapan. Ia mengambil alih semua pekerjaan yang bisa ia lakukan agar Aulia punya waktu lebih untuk belajar. Kak, biar aku yang bersihkan lantai 3. Kakak belajar saja. Maya, nanti kamu kecapekan. Aku sudah jago mencuci dan bersih-bersih sekarang. Yang penting kakak lulus ujian. Budi juga begitu. Di usianya yang ke-6, saat kakaknya belajar, ia akan duduk diam di sampingnya sambil menggambar. Terkadang, saat Aulia tampak kesulitan, ia akan berbisik, "Kakak, semangat." Budi di sini mendukung kakak. Satu kalimat itu selalu membuat Aulia tersenyum dan kembali memegang pensilnya. 1 tahun, 2 tahun berlalu. Di musim semi saat Aulia berusia 20 tahun, tangannya gemetar saat memasuki ruang ujian. Sebulan menunggu hasil adalah waktu terpanjang dalam hidupnya. Di hari pengumuman, dengan tangan gemetar Aulia membuka situs web di internet. Saat ia melihat namanya di samping kata lulus, air matanya tumpah. Maya berlari memeluknya. Budi melompat-lompat. Kakak lulus, kakak lulus. Iya, kakak lulus. Hore, kakak hebat. Ibu Ratna hanya bersandar di meja resepsionis, menyaksikan dalam diam. Lalu ia berbalik dan berkata, "Nanti malam saya beli sate, kosongkan perut kalian." Itulah cara Ibu Ratna merayakannya. Setelah lulus, Aulia segera menetapkan tujuan berikutnya. Mengumpulkan uang. Untuk hotel impian Ibu Ratna, dan untuk masa depan adik-adiknya,
bekerja di penginapan saja tidak cukup. Di usia 20 tahun, Aulia mulai bekerja di sebuah pabrik garmen di siang hari, dan malamnya kembali ke penginapan untuk membantu Ibu Ratna. Pekerjaan pabrik sangat berat. Ia berangkat jam 6 pagi dan pulang jam 6 sore. Berdiri sepanjang hari membuat kakinya bengkak setiap malam. Meski begitu, setiap bulan, setelah dikurangi biaya hidup, sisa gajinya ia tabung seluruhnya. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau kamu sakit, semuanya sia-sia, kata Ibu Ratna khawatir. Tidak apa-apa, Bu. Saya kuat kok. Kuat apanya? Makan saja tidak teratur. Ibu kan setiap hari memasak untuk saya. Mana mungkin saya tidak makan? Aulia menjawab sambil tersenyum. Ibu Ratna menghela napas, tetapi tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Setiap sore saat Aulia pulang dari pabrik, Budi selalu menunggunya di teras. Kakak, hari ini capek ya? Tidak. Tidak capek sama sekali. Bohong. Kelihatan dari muka kakak. Budi yang kini berusia 8 tahun sudah pandai membaca situasi. Aulia mengelus kepala Budi sambil tersenyum. Maya datang membawa handuk hangat. Kak, lap muka dulu. Makanannya sudah siap. Maya, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kakak kan bekerja setiap hari untuk kita. Maya yang berusia 13 tahun kini sudah bisa mengurus hampir semua pekerjaan di penginapan, membantu Ibu Ratna saat Aulia di pabrik. Setelah makan, saat Aulia sedang memeriksa buku catatan di meja resepsionis, Ibu Ratna duduk di seberangnya. Kamu menabung, kan? Iya, Bu. Sedikit-sedikit. Untuk apa? Aulia menutup buku itu dan menatap Ibu Ratna. Ibu, saya mau berjanji satu hal. Janji apa? Saya pasti akan membangun hotel itu. Hotel yang Ibu impikan. Saya akan membangunnya dengan tangan saya sendiri dan memberikannya untuk Ibu. Ibu Ratna terdiam lama. Perkataan gadis 20 tahun yang ingin membangun hotel memang terdengar mustahil, tetapi di mata Aulia ada kesungguhan yang tulus. Ibu Ratna tersenyum kecil. Kamu tahu itu bukan hal yang mudah, kan? Saya tahu. Tapi Ibu sendiri yang bilang, punya mimpi besar itu tidak konyol. Wajah Ibu Ratna yang tadinya kaku perlahan melembut, dan akhirnya ia tersenyum. Baiklah, coba saja. Tapi kalau di tengah jalan kamu menyerah, awas ya. Saya tidak akan menyerah. Janji. Aulia mengulurkan jari kelingkingnya. Ibu Ratna tersenyum dan menautkan jarinya. Janji Aulia yang berusia 20 tahun dimulai di atas meja resepsionis penginapan Budi Baik. 5 tahun berlalu. Bagi Aulia, setiap hari adalah langkah menuju tujuannya. Di usianya yang ke-25, uang hasil kerjanya di pabrik tidak pernah ia gunakan sia-sia. Semua ilmu perhotelan dari Ibu Ratna, ia catat rapi dalam sebuah buku. Maya yang berusia 18 tahun menjadi tangan kanan Ibu Ratna di penginapan. Budi, kini seorang siswa SMP berusia 13 tahun, tumbuh menjadi anak yang pintar. Suatu hari, sepulang kerja, Aulia meletakkan setumpuk dokumen di meja resepsionis. Apa ini? Tanya Ibu Ratna. Ibu, saya sudah menyewa sebuah rumah untuk dijadikan guest house. Apa? Ibu Ratna mengambil dokumen itu. Isinya adalah surat perjanjian sewa sebuah rumah kecil. Lokasinya agak jauh dari pusat kota, rumah dengan 4 kamar. Saya mau mengubahnya jadi guest house. Saya yang akan mengelolanya sendiri. Iya, Bu. Uang yang saya kumpulkan selama 5 tahun cukup untuk uang muka dan renovasi. Ibu Ratna membaca perjanjian itu dengan saksama, lalu menatap Aulia. Anak yang di usia 20 tahun berjanji akan membangun hotel, kini mengambil langkah pertamanya. Renovasinya bagaimana? Seperti yang Ibu ajarkan. Kebersihan dan kehangatan lebih penting dari fasilitas mewah. Saya akan pakai spray yang bagus, dan di setiap kamar akan saya taruh setangkai bunga kecil. Ibu Ratna tersenyum. Sampai bunga pun kamu pikirkan. Ibu kan yang bilang, pelayanan sejati adalah memahami kebutuhan tamu sebelum mereka mengatakannya. Bunga di kamar bisa membuat suasana hati jadi lebih baik. Ibu Ratna mengangguk tanpa kata. Aulia tahu itu adalah tanda persetujuan.
Persiapan guest house Aulia dimulai. Ia berhenti dari pabrik dan setiap hari datang ke rumah sewaan itu, mengecat dinding dan membersihkan lantai sendiri. Setiap akhir pekan, Maya datang membantu memasang gorden dan merapikan tempat tidur. Budi, sepulang sekolah, juga ikut membantu mengecat. Kak, warna ini bagus sekali. Iya kan? Nanti kita bilang saja kamar ini Budi yang cat. Asik. Kamar Budi. Budi bersemangat mengayunkan roll cat hingga catnya mengenai wajahnya. Maya tertawa terbahak-bahak. Setelah sebulan bekerja keras, rumah kecil itu berubah menjadi guest house yang sederhana namun hangat. Di hari pemasangan papan nama, Aulia memanggil Ibu Ratna. Ibu, lihat namanya. Ibu Ratna berdiri di depan gedung dan menatap ke atas. Terbaca tulisan Wisma Budi Baik. Kenapa nama ini? Karena semuanya dimulai dari penginapan Budi Baik. Jadi di sini juga harus Budi Baik. Ibu Ratna menatap papan nama itu lama, lalu menepuk bahu Aulia tanpa kata. Aulia tahu, itulah pujian terbesar dari Ibu Ratna. Guest house itu segera terkenal dari mulut ke mulut. Fasilitasnya tidak mewah, tetapi pelayanan tulus Aulia menyentuh hati para tamu. Ia mengingat nama setiap tamu, menawarkan bantuan, menyajikan teh hangat setiap pagi. Kebaikan-kebaikan kecil itu menyebar melalui ulasan online. Pemiliknya ramah sekali. Rasanya seperti di rumah sendiri, tapi pelayanannya sekelas hotel. Setiap kali membaca ulasan itu, Aulia berpikir dalam hati, ini semua ajaran ibu. Suatu sore, saat guest house mulai stabil, Aulia datang ke penginapan dan duduk di hadapan Ibu Ratna. Ibu, ada yang ingin saya bicarakan. Ada apa? Wajahmu serius sekali. Bagaimana kalau kita mengubah penginapan ini menjadi guest house juga? Mata Ibu Ratna melebar. Di sini? Iya. Lokasi penginapan ini strategis, tamu langganan juga banyak. Dengan sedikit renovasi, kita bisa bersaing sebagai guest house. Aulia membuka dokumen yang sudah ia siapkan, menjelaskan rencananya. Biaya renovasi akan ia tanggung dari keuntungan guest house-nya. Ibu Ratna terdiam lama sambil membolak-balik dokumen itu. Mengubah penginapan yang telah dijaga orang tuanya seumur hidup bukanlah keputusan mudah. Namun, di kepalanya terngiang kata-katanya sendiri, punya mimpi besar itu tidak konyol. Baiklah. Ayo kita coba. Wajah Aulia berseri-seri. Ibu tidak akan menyesal. Kalau saya menyesal, nanti saya salahkan kamu, jawab Ibu Ratna ketus, tetapi sudut bibirnya terangkat. Renovasi berjalan selama 2 bulan. Penginapan Budi Baik terlahir kembali sebagai Wisma Budi Baik Cabang 2. Di hari pembukaan, Aulia berdiri di samping Ibu Ratna yang sedang menatap papan nama baru. Ibu, ini adalah kunci pertama. Kunci pertama? Iya. Guest house adalah yang pertama. Berikutnya villa, lalu motel. Dan yang terakhir, hotel. Kita pasti akan sampai ke hotel impian Ibu. Ibu Ratna tersenyum dalam diam. Rasanya aneh. Ia yang telah hidup sebagai pemilik penginapan selama hampir 20 tahun, kini menjadi pemilik guest house. Namun yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa anak 17 tahun yang dulu gemetar kedinginan di depan pintunya, kini memberinya kunci pertama menuju mimpinya. Malam itu, mereka berempat duduk di lobi guest house, makan bakso sambil tertawa. Nama Budi Baik telah melangkah lebih jauh ke depan. Setelah 2 guest house berjalan lancar, Aulia melangkah ke tahap berikutnya. Di usianya yang ke-27, ia membeli sebuah villa kecil di dekat kawasan wisata. Bangunannya sudah tua, tetapi Aulia tidak takut. Ia merenovasinya sendiri, menerapkan semua prinsip yang diajarkan Ibu Ratna. Villa Budi Baik segera penuh pesanan setiap akhir pekan. Saat itu, Maya yang berusia 20 tahun, setelah lulus SMA, dan selalu membantu di penginapan, mendekati Aulia. Kak, aku ingin belajar dengan serius. Belajar apa? Manajemen perhotelan. Aku ingin belajar secara sistematis, tidak hanya di lapangan seperti kakak. Hati Aulia terasa hangat. Anak yang dulu hanya duduk diam di pojok, kini merancang masa depannya sendiri. Tentu saja. Biaya kuliah, biar kakak yang tanggung. Tapi uang itu kan untuk membangun hotel. Anggap saja ini investasi.
Kalau kamu belajar, hotel kita akan lebih cepat terwujud. Maya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku pasti akan belajar dengan baik, Kak. Maya masuk ke jurusan manajemen perhotelan. Siang hari ia kuliah, sorenya ia praktik di guest house. Sementara itu, Budi juga tumbuh dewasa. Di usianya yang ke-15, tingginya sudah melampaui Aulia. Sifatnya masih pendiam, tetapi ia mulai berambisi dalam belajar. Suatu malam, Budi duduk di sebelah Ibu Ratna. Ibu, aku ingin kuliah. Oh ya? Mau ambil jurusan apa? Arsitektur. Membangun gedung. Kakak kan mau bangun hotel. Aku yang ingin merancangnya. Ibu Ratna menatap Budi, lalu beralih ke Aulia yang juga menatap adiknya dengan kaget. Budi, kamu serius? Iya, Kak. Kakak bekerja keras setiap hari untuk kita. Aku juga ingin melakukan sesuatu. Aku ingin menjadi orang yang merancang hotel itu. Aulia menatap wajah adiknya. Anak yang dulu hanya bisa menangis sambil memegang bajunya, kini menjadikan mimpi kakaknya sebagai mimpinya sendiri. Baiklah. Belajarlah yang rajin. Kakak akan mendukungmu. Waktu berlalu dengan cepat. Di usia 30 tahun, Aulia sudah memiliki beberapa guest house dan villa. Ia kemudian merambah bisnis motel, mengubah sebuah motel tua menjadi pondok budi baik yang menyasar keluarga. Namanya mulai dikenal di industri perhotelan. Maya lulus kuliah dan bergabung secara penuh, memodernisasi sistem reservasi. Budi, yang kini berusia 20 tahun, menjadi mahasiswa arsitektur yang cemerlang. Di usia 32 tahun, Aulia telah menjadi pengusaha sukses dengan puluhan karyawan. Namun, tujuannya belum tercapai. Suatu malam, ia berdiri bersama Ibu Ratna di atap guest house yang dulunya penginapan. Ibu, sepertinya sudah waktunya. Waktu untuk apa? Hotel. Aulia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Itu adalah sketsa desain sebuah hotel. Tidak besar, tetapi tampak kokoh dan hangat. Di puncaknya tertulis Hotel Budi Baik. Siapa yang menggambar ini? Budi. Ini tugas kuliahnya. Dia bilang ingin menunjukkannya pada kakak. Ibu Ratna menatap sketsa itu lama. Di salah satu sudut, di samping gambar sebuah lounge, Budi menulis catatan kecil. Kak, di sini kita buat tempat tamu minum teh dan bersantai. Ibu pasti suka. Ibu Ratna membaca catatan itu, lalu memalingkan wajahnya menatap langit, menyembunyikan matanya yang memerah. 3 tahun kemudian, saat Aulia berusia 35, Maya 28, dan Budi 23, mimpi itu akhirnya menjadi nyata. Budi, yang baru lulus dan bekerja di sebuah biro arsitek, mendapatkan proyek pertamanya, merancang Hotel Budi Baik secara nyata. Aulia membeli sebidang tanah dengan tabungannya ditambah pinjaman bank. Maya menyusun rencana bisnis untuk menarik investor. Budi menyempurnakan desainnya siang dan malam. Pembangunan memakan waktu 1,5 tahun. Dan akhirnya, hari pembukaan Hotel Budi Baik tiba, musim gugur 2024, di suatu hari di bulan Oktober. Hotel itu tidak besar, hanya 40 kamar. Di belakang meja resepsionis di lobi, sebuah gantungan kunci tua dari penginapan Budi Baik dibingkai dengan indah. Itu ide Budi. Agar kita tidak lupa dari mana kita berasal. Acara peresmian dimulai pukul 2 siang. Di tengah keramaian, Aulia berdiri di depan mikrofon. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hotel Budi Baik ini tidak saya bangun sendiri. Arsiteknya adalah adik saya, Budi Santoso. Sistem operasionalnya dirancang oleh adik saya yang lain, Maya Lestari. Maya dan Budi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan ada satu orang yang paling berjasa, yang harus saya perkenalkan. Aulia menatap ke salah satu sudut. Ibu Ratna duduk diam di kursi belakang. Ibu Ratna, mohon maju ke depan. Ibu Ratna ragu-ragu, tetapi Maya dan Budi menuntunnya ke depan. Aulia meletakkan mikrofon dan menghadapinya. Ibu, ingatkah 18 tahun yang lalu? Di malam yang dingin, ada 3 anak berdiri di depan penginapan. Ibu membukakan pintu untuk kami. Suara Aulia mulai bergetar. Ibu memberi kami mie instan, kamar untuk tidur, dan keesokan harinya, ibu memberi saya pekerjaan.
Bagi ibu, itu mungkin hal kecil. Tapi bagi saya, itu adalah segalanya. Jika malam itu ibu tidak membuka pintu, saya tidak akan ada di sini sekarang. Maya dan Budi juga. Aulia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sebuah kunci berwarna emas. Terukir tulisan, Direktur Utama Hotel Budi Baik, Ratna. Ibu, ini kunci Hotel Budi Baik. Hotel yang ibu impikan, ibulah pemilik hotel ini. Mata ibu Ratna terbelalak. Apa? Semua yang ibu ajarkan pada saya. Cara memahami hati tamu, kehangatan yang utama, jangan menyerah pada mimpi. Semuanya ada di dalam hotel ini. Ibu yang menanam benihnya, saya hanya menyiraminya. Air mata mengalir di pipi Aulia. Ibu Ratna pun tak kuasa lagi menahannya. Maya dan Budi naik ke panggung, memegang tangan Ibu Ratna dari kedua sisi. Terima kasih, Bu. Tanpa ibu, saya mungkin masih sendirian, kata Maya. Ibu, hotel ini aku yang rancang. Aku juga membuatkan kamar untuk ibu. Kamar yang paling bagus, sambung Budi. Di tengah tawa hadirin, Ibu Ratna menangis sambil tersenyum. Dasar anak ini. Dari kecil sudah minta kamar. Kan sudah janji, Bu. Ibu Ratna memeluk kunci itu di dadanya. Hotel yang dulu hanya berani ia sebut sebagai mimpi, kini berdiri di hadapannya. Dan kunci itu diberikan oleh 3 anak yang ia temui di malam yang dingin. Tepuk tangan membahana. Ibu Ratna mengambil mikrofon dengan tangan gemetar. Saya tidak pandai bicara. Jadi saya akan singkat saja. Ia menarik napas dalam-dalam. Membukakan pintu penginapan 18 tahun yang lalu adalah hal terbaik yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Satu kalimat itu membuat Aulia, Maya, dan Budi menangis terseduh-seduh. Ibu Ratna merentangkan tangannya, dan mereka berempat berpelukan erat di tengah lobi. Malam itu, di malam Natal, 18 tahun setelah mereka meninggalkan panti asuhan, mereka berempat duduk di lounge hotel. 18 tahun yang lalu, di hari seperti ini, kita berada di depan pintu penginapan ibu, kata Aulia. Ia kemudian mengeluarkan sepucuk surat dan membacakannya untuk Ibu Ratna. Surat yang berisi ucapan terima kasih dari lubuk hati terdalam. Saya ditinggalkan orang tua saat berumur 3 tahun. Saya tidak pernah tahu rasanya punya keluarga, tidak pernah memanggil kata ibu. Tapi setelah bertemu ibu, saya tahu rasanya ada seseorang yang memasakkan sarapan, yang meletakkan tangan di dahi saat demam, yang mendukung mimpi kita. Air mata mengalir di pipi semua orang. Bagi saya, ibu bukan sekadar pemilik penginapan, sejak awal. Ibu adalah ibu saya. Aulia menatap Ibu Ratna dengan senyum tulus. Ibu, terima kasih. Satu kata itu memecah keheningan. Ibu Ratna menatap ketiga anaknya bergantian. Ia, yang diceraikan karena tidak bisa punya anak, yang berpikir tidak akan pernah mendengar panggilan itu seumur hidupnya. Air matanya kembali tumpah. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu. Tapi kemudian, kalian datang. Ibu Ratna tersenyum di sela tangisnya. Kalian memberiku sebuah keluarga. Kalian mengembalikan apa yang kupikir telah hilang selamanya. Ia merentangkan tangannya. Kemarilah. Mereka berempat kembali berpelukan erat. Di luar, salju imajiner turun dengan lembut, lampu-lampu kota berkelip indah. Meski tak sedarah, keluarga yang paling kokoh di dunia ada di sana. Di musim dingin itu, sebuah bingkai foto baru tergantung di lobi Hotel Budi Baik, di samping bingkai gantungan kunci tua. Foto mereka berempat tersenyum bahagia. Di bawahnya, sebuah tulisan kecil karya Aulia, sebuah takdir yang dimulai di penginapan Budi Baik, menjadi keluarga di Hotel Budi Baik. Anak yang ditinggalkan di usia 3 tahun, membangun hotel di usia 35 tahun. Pemilik penginapan yang kesepian, menjadi ibu dari 3 anak di usia 58 tahun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melepaskan tangan satu sama lain meski dunia memunggungi mereka. Malam itu, cahaya dari Hotel Budi Baik bersinar lebih hangat dari biasanya. Terima kasih telah mendengarkan kanal Cerita Hati hari ini. Jika cerita ini menghibur Anda, mohon dukung kami dengan subscribe dan suka. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.